Saudari-saudaraku yang terkasih, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, dimanapun saudari-saudara bertugas dan berada, salam kebangsaan, salam sehat, berlimpah berkat. Dalam rangka menyambut, memperingati, dan mensyukuri hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk mengenang para pendiri bangsa, saudari-saudara yang merawat, menjaga, dan mengisi kemerdekaan negara kita ini menuju cita-cita kemerdekaan. Kita semua berharap agar dapat mewarisi semangat bela negara dalam arti yang seluas-luasnya dengan segala macam kreativitas bentuknya. Setiap kali kita merayakan ulang tahun kemerdekaan, kita diingatkan akan cita-cita kemerdekaan bangsa kita, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tidak sekedar mengingat cita-cita kemerdekaan itu, tetapi juga didorong untuk berani mengambil tanggung jawab di dalam mewujudkannya. 76 tahun yang lalu, para bapa bangsa menyampaikan pesan penting pada dunia, bahwa Indonesia telah merdeka. Eksistensi suatu negara yang kini menjadi tempat hidup kita semua diproklamasikan. Suatu negara merdeka dan berdaulat, yang status dan martabatnya sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Peristiwa peringatan kemerdekaan ini mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah melangkah, seberapa banyak pencapaian yang sudah diraih, dan yang terpenting adalah seberapa besar negara ini telah berarti bagi seluruh rakyat. Dalam banyak peristiwa, kita sering mendengar ungkapan bahwa negara hadir. Negara hadir mewujudkan salah satu hakikatnya sebagai solusi atas persoalan-persoalan kita dalam hidup berbangsa. Seyogianya kita merenung sebagai bagian dari aparatur negara sejauh mana kita telah berarti bagi masyarakat banyak. Syukurlah, dalam masa pandemi ini kita menyaksikan betapa banyak orang rela melupakan kepentingannya sendiri agar menjadi berarti. Tentu ini bukan suatu yang spontan atau terjadi begitu saja. Kita memiliki modal kuat, yakni Pancasila, sehingga pentas kebaikan bisa kita saksikan setiap hari. Untuk itu, kita juga bersyukur atas penyertaan Tuhan yang menggerakkan itu semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam merenungkan perjalanan negara kita sampai di usia yang ke-76 ini, kita dapat mendasarkan diri pada janji Allah kepada Abraham. Kita akan melihat bahwa karya Allah yang besar itu tidak hanya terjadi saat ini saja, melainkan sudah sejak awal karya keselamatan. Dikatakan di dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Allah menjanjikan kepada Abraham
yang saat itu masih bernama Abram, negeri, bangsa, dan berkat. Janji-janji itu sesungguhnya tidak terlalu menarik bagi Abram yang sudah tua dan sudah hidup makmur di tanah Ur Kasdim, tanah asalnya. Tetapi Abram diyakinkan bahwa itu semua sungguh penting dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Atas dasar janji inilah, ia menaruh harapannya yang kokoh pada Allah, yang sanggup menjadikan dan melakukan segala sesuatu. Seperti dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan sabdanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kita semua tahu, selanjutnya Abraham dan rombongannya mengalami banyak rintangan yang tidak ringan. Sebagaimana kisah perjalanan Abraham, sejarah perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia yang amat kita cintai ini tidak selalu mulus. Kerap kali muncul gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Tetapi, sebagaimana Abraham yang memegang teguh janji Allah, harapannya tak pernah putus, demikian pula bangsa kita tidak akan pernah kehilangan harapan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, janji membuahkan harapan. Harapan melahirkan kekuatan. Di mana kita menemukan janji dan harapan itu di dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, disyahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional negara ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, terdapat paragraf penting terkait janji dan harapan ini. Tepatnya di paragraf 2 tertulis, saya kutip, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur adalah janji para bapa bangsa bagi negara ini. Itulah kemerdekaan yang penuh. Kemerdekaan ketika tidak ada lagi yang merasa dirinya terjajah, terbelenggu, atau terintimidasi. Negara yang bersatu, berdaulat, semua warganya mendapat keadilan yang setara dan makmur sejahtera. Apakah di usia yang ke-76 ini, kemerdekaan penuh itu sudah dicapai? Tidak mudah menjawabnya. Yang pasti, perjalanan menuju kemerdekaan penuh adalah proses yang tidak akan pernah selesai. Dan perjalanan itu digerakkan oleh harapan. Sebagai orang beriman, kita mempunyai harapan. Harapan itu tidak sama dengan sekedar optimisme. Optimisme dilandaskan pada perhitungan manusia yang menggunakan segala akal budinya untuk melihat ke depan. Kalau ternyata perhitungan-perhitungan itu meleset, optimisme berubah menjadi pesimisme. Sementara landasan harapan adalah iman, bahwa Allah yang telah memulai karya yang baik bagi bangsa kita akan menyelesaikannya pula. Dalam keyakinan iman Katolik,
perjalanan bangsa kita menuju kemerdekaan adalah bagian dari karya Allah. Keyakinan inilah yang diungkapkan di dalam Profasi Tanah Air dengan sangat indah. Saya kutip doa itu. Sepanjang sejarah, Engkau mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila dasar kemerdekaan kami. Lewat doa profasi itu, kita ingin mengungkapkan keyakinan kita bahwa kemerdekaan bangsa kita adalah bagian dari karya agung Allah. Karya agung itu nyata dalam keinginan luhur para bapa bangsa kita yang atas nama rakyat Indonesia menghantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum banyak negara mengakuinya. Bahkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia diakui, kedaulatan kita acap kali diganggu. Persatuan kita juga dirongrong oleh ideologi lain yang hendak mengubah arah negara kita. Meskipun pada saat ini sudah banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi, Indonesia menjadi bagian dari masyarakat internasional secara terhormat. Kita sadar bahwa perjalanan menuju cita-cita kemerdekaan belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Dalam keadaan seperti inilah keutamaan harapan berperan. Dengan berpengharapan, kita memiliki kekuatan dan kepercayaan bahwa pada saatnya nanti janji yang diikrarkan atas nama seluruh rakyat Indonesia oleh para bapa bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur akan terpenuhi. Harapan itulah yang mampu membuat kita terus bertekun di dalam usaha, bergerak keluar dari masalah, dan punya kekuatan untuk menghadapi rintangan sebagai peluang untuk bertumbuh dan menjadi tangguh. Harapan membebaskan kita dari rasa putus asa. Kalaupun kita belum berhasil, Allah tidak akan pernah gagal. Harapan juga membebaskan kita dari rasa sombong. Kalau kita berhasil, itu karena Allah yang terus berkarya menyelesaikan karyanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, janji bisa datang dari siapa saja. Janji negara adil dan makmur datang dari para pendiri negara ini. Tetapi percaya dan harapan adalah anugerah Allah. Harapan kita miliki karena percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan karyanya yang agung. Salah satu bagian dari karya agung Tuhan terwujud di dalam sejarah bangsa kita yang bermuara pada Pancasila. Dasar kemerdekaan kita, kelima sila Pancasila menjelaskan bahwa janji menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur hanya akan tercapai bila upaya kita memberi tempat kepada Allah untuk ikut campur tangan di dalamnya. Dalam perjalanan menuju cita-cita kemerdekaan itu, kita berserah kepada Allah, seolah-olah semua tergantung pada Allah. Penyerahan diri seperti itu bukannya membuat kita diam saja,
Justru sebaliknya, kepercayaan seperti itu mendorong kita untuk bekerja sama sekuat tenaga, seolah-olah segala sesuatu tergantung pada usaha kita sendiri. Di peringatan 76 tahun Indonesia Merdeka, yang mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, kita diingatkan untuk menjadi agen-agen harapan itu. Sebagai alat negara yang senantiasa tampil di barisan paling depan, kita hendaknya selalu menyinarkan harapan bagi banyak orang. Marilah kita menjadikan diri kita seberkas harapan bagi warga bangsa kita dimanapun kita berada. Semoga dengan demikian, bangsa kita benar-benar tangguh dan tumbuh karena memiliki harapan yang besar. Tidak lupa doa dan berkat saya kepada saudari-saudara umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri beserta seluruh keluarga. Semoga Tuhan senantiasa membimbing langkah-langkah saudari-saudara sekalian untuk semakin giat menemukan panggilan perutusan Tuhan di dalam melaksanakan tugas dinas maupun di tengah kehidupan keluarga untuk mewartakan dan menjadi saksi iman dengan berjuang bersama dengan penuh dedikasi, kian profesional, dengan disiplin diri, menjiwai Sabta Marga, Tribrata, dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Salam sehat, berlimpah berkat untuk saudari-saudara sekalian beserta seluruh keluarga. Terima kasih.